Bismillahirrahmanirrahim. Untuk di surat Al-Fatihah ya, ayat berikutnya yaitu di sini ada lafal iyyaka. Di sini ada hamzah yang berharokat kasroh ya. Setiap ini dilihat ini sepertinya kayak alif ya. Sewaktu kita masih kecil, masih belajar alif ba ta, ini huruf alif ya. Padahal huruf tersebut adalah huruf hamzah, yaitu huruf alif itu selamanya tidak pernah berharokat. Walaupun ditulis seperti angka 1 seperti ini ya, itu kapan kok ada penulisan seperti ini dia berharokat, baik harokat kasroh atau fathah atau dhammah. Di situ huruf itu adalah huruf hamzah, bukan huruf alif ya. Untuk huruf alif itu selamanya mati, tidak pernah berharokat. Contoh ini di belakangnya ya, ini huruf ya, ini huruf alif lah ya, yang ini hamzah, iya, terus alif, yaitu yang berharokat fathah ini huruf ya, alifnya tidak berharokat atau mati selamanya ya. Huruf alif itu mati, tidak pernah berharokat, hanya berfungsi untuk mat ya, atau untuk memperpanjang bacaan ya, mat itu. Jadi fungsinya huruf alif itu untuk memperpanjang bacaan. Seperti ini itu alif ya, ini alif, ini siro, ini alif ya. Untuk tajwidnya di sini yaitu ada iya, di sini ada iya yang bertasdid yang didahului huruf yang berharokat kasroh, yaitu dibaca nabr ya. Apa itu nabr? Nabr itu ada penekanan suara sedikit lebih tinggi. Jadi cara bacanya di sini ditekan iya. Jangan biasa, jangan iya, jangan, tapi iya ditekan. Itu namanya nabr. Dibaca nabr alasannya ada huruf iya bertasdid ini ya. Dia didahului huruf yang berharokat kasroh, hamzah ini, atau ada ya yang bertasdid jatuh setelah harokat kasroh. Untuk seputar nabr sudah kita bahas di episode ke 22 ya. Kalau yang ingin tahu tentang nabr, yaitu nabr itu berada di 6 posisi ya. Di antaranya ini tadi, yaitu ada huruf ya yang bertasdid yang didahului harokat kasroh atau fathah ya. Untuk lebih jelasnya nabr itu sudah kami bahas. Bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan dibuka di YouTube kami. Jadi belajar tajwid dari nol, episode ke-22 membahas tentang nabr. Jadi apa itu nabr? Nabr itu ada penekanan suara sedikit lebih tinggi. Jadi cara bacanya ditekan iya ya, iya. Kemudian bacaan yang kedua ya, di sini dibaca panjang, ada huruf ya berharokat fathah, kemudian setelahnya ada huruf alif ya. Huruf alif ini gunanya untuk memanjangkan huruf ya ini. Kalau huruf ya ini tanpa ada alif dibaca biasa, dibaca pendek, yaitu 1 harokat ya. Itu cara bacanya iya. Berhubung ini ada alif, cara bacanya 2 harokat, lebih panjang dikit, atau 2 ketukan ya. Nah, beda kan? Ya sama ya. Nah, ini dibaca matobi'i ya. Alasannya apa? Ada alif, ini alif jatuh setelah harokat fathah, atau ada alif jatuh setelah huruf yang berharokat fathah. Untuk seputar alif yang dibaca matobi'i sudah kita bahas di episode yang pertama ya. Untuk lebih mendalam, lebih jelas pembahasan tentang matobi'i, silahkan diputar, yaitu di episode yang pertama. Saya ulang, iya di sini dibaca matobi'i alasannya ada alif jatuh setelah harokat fathah. Cara bacanya iyyaka na'budu. Nah, kemudian yang na'budu ini ada ain mati bertemu dengan huruf fa, yaitu ain
ini dibaca idhar halki, alasannya ada ain mati bertemu dengan huruf ba. Ya, untuk nadumnya, nadum matobi, nadum idhar halki itu sudah kita bahas. Kalau yang pengen tahu nadumnya di kitab Misbahul Janan itu kita bahas di episode ke-29 tentang nadum tajwid ya. Yang ini nadumnya wadhir li harfi halki kasfah anna, itu untuk nadum idhar halki. Untuk yang nadum matobi itu wa syartuha iskanu wawin ba'da dhom basaknu ya'in ba'da kasr multazam wa alifun min ba'di fatkin waqa'a wa lafdhu nuhiha likulli jama'ah. Itu untuk nadum matobi. Kemudian bacaan yang selanjutnya 1, 2, 3, yang keempat sama, iya sama, yaitu dibaca nabr. Alasannya ada ya bertasdid yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Cara bacanya ada penekanan suara iya. Bacaan yang kelima sama tadi ya, matobi ya, dibaca matobi alasannya ada alif jatuh setelah harokat fathah. Dibaca matobi alasannya ada alif jatuh setelah harokat fathah. Kemudian geser dulu ya, yang keberapa tadi? Yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam, kita cari yang keenam, geser. Nasta'in ya, yang keenam. Nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ain di sini ada ya mati. Ini ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Ini juga dibaca matobi'i ya. Untuk huruf ya yang dibaca matobi'i sudah kita bahas di episode yang kedua. Untuk alif yang dibaca matobi'i episode yang pertama. Huruf matobi yang ketiga, huruf wawu, itu sudah kita bahas di episode yang ketiga. Untuk lebih jelasnya diputar di episode tersebut ya. Nasta'i di sini ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Ini dibaca matobi'i. Akan tetapi setelah matobi'i ini berjumpa dengan huruf nun, di mana huruf nun ini berupa wakof atau berhenti ya. Jadi yang terjadi matobi'i berjumpa dengan huruf wakof atau matobi'i berjumpa dengan huruf yang diwakofkan. Hukum awal asalnya matobi'i berubah menjadi mat arid li sukun. Karena apa? Karena matobi'i berjumpa dengan huruf wakof. Seputar mat arid li sukun itu sudah kita bahas di episode keempat ya. Kalau menjadi mat arid li sukun di sini itu beberapa wajah bacaan, ada 3, yaitu ada tul, ada tawasud, juga ada kosor. Untuk yang bacaan tul artinya panjang, yaitu 3 alif atau 6 harokat atau 6 ketukan ya. Nasta'in yaitu yang tul. Tawasud 4 harokat, nasta'in. Yang kosor 2 harokat sama dengan matobi'i, nasta'in. Kemudian kita bahas makharijul hurufnya. Kalau yang ini untuk makharijul huruf ya, untuk huruf hamzah ya, ini bertempat di tenggorokan bagian bawah atau di pangkal tenggorokan. Di mana pangkal tenggorokan itu ditempati 2 huruf, yaitu diantaranya ini hamzah dan huruf ha. Ya, pangkal tenggorokan itu di tenggorokan bagian bawah ya. Di tenggorokan itu dibagi 3, ada tenggorokan bagian atas, juga ada di bagian tengah, dan ada di pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah. Untuk seputar makharijul huruf itu sudah kita bahas ya. Kita bahas di episode ke-12 dan 13. Untuk lebih jelasnya diputar di episode tersebut karena perlu lihat ya tuh. Kemudian makharijul hurufnya huruf ya, ini bertempat di tengah lidah ya. Di mana tengah lidah itu terdapat 3 huruf, yaitu huruf jim, shin, ya. Nah, ya ini termasuk makhrajnya huruf yang bertempat di tengah lidah. Kemudian huruf kaf ini bertempat di pangkal lidah
Nah, kalau yang ini tengah lidah, yang ini pangkal lidah atau lidah bagian belakang ya. Di pangkal lidah ini yaitu ada dua huruf, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Yaitu yang paling pangkal, paling belakang itu huruf qaf, kemudian maju sedikit huruf kaf. Tapi sama-sama di pangkal lidah untuk huruf kaf ini ya. Kemudian makhrajnya huruf nun yaitu bertempat di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Nah, kemudian huruf ain ini di tenggorokan bagian tengah ya. Kalau yang hamzah pangkal tenggorokan, kalau yang ini ke atas sedikit yaitu di tengah tenggorokan atau tenggorokan bagian tengah untuk huruf ain a dan huruf h ya. Kemudian untuk huruf ba ya. Huruf ba ini bertempat di kedua bibir ya. Jadi dia keluarnya huruf ba, kita bilang ba itu dihasilkan dari kedua bibir. Tapi dia dua bibir yang rapat dulu, ba ya. Huruf dal ini bertempat di ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas, huruf dal. Nah, selanjutnya untuk huruf wawu, ya ini huruf wawu. Huruf wawu dan huruf ba ini itu sama-sama keluarnya huruf itu bertempat di kedua bibir ya, huruf wawu ya. Akan tetapi kalau huruf wawu dia itu dihasilkan dari kedua bibir yang renggang, tidak rapat. Coba kamu praktek ya, huruf wa. Itu melibatkan kedua bibir, baik bibir atas atau bibir bawah, tapi bibir keduanya tidak nempel atau tidak rapat. Memang keluar dari kedua bibir tapi bibirnya tidak nempel atau tidak rapat. Beda dengan huruf ba dan huruf mim ya. Saya ulang ya, makhrajul huruf yang keluar dari kedua bibir itu ada 3 huruf, yaitu huruf ba, mim, dan wawu. Tapi untuk huruf ba dan huruf mim ini dihasilkan dari kedua bibir yang rapat. Kita bilang ba, rapat dulu. Begitu pula huruf mim juga dihasilkan dari kedua bibir yang rapat, ma. Akan tetapi untuk huruf wawu memang keluarnya dari dua bibir, tapi untuk huruf wawu yaitu dihasilkan dari dua bibir yang renggang, wa. Kalau rapat salah, wa salah. Ini sudah kita bahas di episode ke-12 dan 13 untuk lebih jelasnya. Kemudian untuk huruf iya tadi sudah, hamzah sudah, huruf kaf juga sudah, untuk huruf nun juga sudah. Yang huruf sin ya, geser dulu ya. Yaitu untuk huruf sin, huruf nun tadi, huruf nun yaitu bertempat di ujung lidah menyentuh langit-langit ya, mulut ya. Untuk huruf sin yaitu bertempat di ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas ya. Ya untuk huruf shofir itu ya, sebagian kitab itu ada yang mengatakan di antara ya, antara gigi atau di ujung gigi seri bawah, atau di antara ujung jari bawah dan ujung jari atas. Tapi kalau kita praktek itu bertempat di ujung lidah menyentuh pangkal gigi jari bawah untuk huruf sin ya. Huruf yang mempunyai sifat shofir ini itu bertempat di itu semua. Huruf sin, za, shod bertempat di ujung lidah menyentuh pangkal gigi jari bawah. Untuk huruf ta yaitu bertempat di ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Ini ada 3 huruf yang bertempat di situ, yaitu huruf to, dal, ta, yaitu bertempat di ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Pangkal gigi seri itu tempat tumbuhnya gigi ya, atau gusi istilahnya bahasa Jawa gusi. Di gusi atau di pangkal gigi seri atas, atau pangkal itu tempat tumbuhnya gigi, bukan di ujung gigi, bukan. Kalau di ujung gigi seri atas itu 3 huruf yaitu dho, dha, sa. Beda dengan pangkal gigi seri atas, beda. Untuk huruf ain tadi yaitu di tenggorokan bagian tengah, untuk huruf iya yaitu di tengah lidah, untuk huruf nun yaitu di ujung lidah menyentuh langit-langit ya. Nah ini loh, setelah huruf nun di ujung lidah menyentuh langit-langit, maju sedikit itu ketemu huruf ta, yaitu bertempat di maju sedikit bertempat dari langit-langit ke ujung gigi pangkal gigi seri atas itu berdekatan ya.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.